wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Safitri bersama dua rekan saya Tarisa Adelina. Saya Mia Safiana. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen psikologi dengan dosen pengampu Bunda Indah Fajriani MPD dengan judul Observasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang observasi, dimulai dari pengertian observasi, tujuan observasi, manfaat dari observasi, cara atau proses pembuatan observasi, pelaksanaannya, dan juga hasil dari observasi tersebut. Penasaran kan? Simak video kami sampai habis ya. Hai teman-teman, saya Anggita Safitri ingin menjelaskan mengenai pengertian dari observasi. Apa sih pengertian dari observasi? Jadi, observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematik. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuan observasi pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari oleh aktivitas yang berlangsung. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut memiliki makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka. Yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut yaitu deskripsi harus bersifat kuat, faktual, sekaligus teliti tanpa harus dipenuhi berbagai hal yang tidak relevan. Observasi perlu dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, memungkinkan untuk mengukur banyak perilaku yang tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur psikologi yang lain. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak. Yang kedua, prosedur testing formal. Seringkali tidak ditanggapi serius oleh anak-anak sebagaimana orang dewasa, sehingga observasi menjadi metode pengukuran utama. Yang ketiga, observasi dirasakan lebih mudah daripada cara pengumpulan data yang lain. Pada anak-anak, observasi menghasilkan informasi yang lebih akurat daripada orang dewasa, sebab orang dewasa akan memperlihatkan perilaku yang dibuat bila merasa sedang diobservasi. Manfaat observasi yaitu mendapatkan hasil yang bisa direlevansikan dengan penelitian yang sudah ada. Yang kedua, mendapatkan hasil yang bisa digunakan sebagai bahan acuan memprediksi suatu kejadian yang sudah ada. Menjelaskan suatu objek atau peristiwa yang diobservasi. Yang keempat, sebagai pembuktian dari sebuah isu tidak jelas yang telah berkembang. Dan yang kelima, menemukan sebuah penemuan baru jika dikombinasikan dengan sebuah eksperimen. Tahu nggak sih proses pembuatan dari observasi itu seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses dari pembuatan observasi tersebut. Observasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, menggali informasi berkaitan dengan setiap anak dengan cara yang A. Membuat pertanyaan mengenai perkembangan fisik dan kesehatan, emosi, pendekatan pembelajaran, penggunaan bahasa verbal, penggunaan bahasa tubuh, interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya. Yang B. Menemukan jawaban melalui pengamatan. Yang kedua, menghormati dan menghargai anak. Hal ini ada kaitannya dengan pengaruh kekuatan perasaan observer kepada anak-anak. Yang ketiga, berhubungan langsung dengan anak-anak. Dan yang keempat, membantu pencapaian perkembangan anak. Dalam proses pelaksanaan observasi, Anda dapat menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi individu. Setiap anak sama seperti kita orang dewasa, mereka belajar dan membentuk instruksi berdasarkan kekuatan dan kebutuhan anak. Dan yang kedua yaitu merespons secara individual dan kelompok. Pendekatan ini melibatkan intervensi untuk mendukung anak secara individual, sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk merespon kelompok dan keseimbangan kebutuhan individu serta kelompoknya. Dan yang ketiga yaitu merespon kelompok. Respon kelompok ini membutuhkan perencanaan yang matang. Pada saat yang sama, membutuhkan keterampilan untuk menjaga mood dan performa diri. Dan yang keempat, mengadakan asesmen dan laporan sebagaimana yang Anda interpretasikan tentang informasi yang Anda dapatkan dari setiap anak. Anda membuat penilaian tentang perkembangan dan pembelajaran anak. Pola yang muncul membantu Anda membuat keputusan interaksi
masa depan dengan anak dan merencanakan strategi serta kegiatan yang akan digunakan pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan keluarga anak-anak. Anak-anak merasa senang ketika mereka melihat orang dewasa bekerja sama. Pengamatan dan perubahan informasi dengan keluarga membantu Anda untuk mempelajari informasi tentang anak-anak. Dengan melakukan bekerja sama ini dengan orang tua dan anggota keluarga di rumah, hal ini akan membantu Anda secara terus-menerus dalam membantu perkembangan dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Berikut merupakan proses pelaksanaan observasi. Selamat menyaksikan. Untuk mengetahui hasil observasi tersebut, kami melakukan observasi sebanyak 2 kali kepada klien kami. Pada pertemuan pertama, ia merasa gugup dan sulit berkomunikasi. Sedangkan pada pertemuan kedua, sangat terlihat sekali perbedaannya. Konseli lebih bersifat informatif, lebih ceria, dan lebih banyak bercerita.